wahai diriku yang tertipu dalam dunia, masih terlalu banyak harapannya, masih panjang umur, masih banyak urusan, itu namanya tertipu sebenarnya. Wahai diriku yang tertipu oleh dunia, ingatlah wahai diriku, kematian itu akan mendadak datang. Tanpa diberitahu, tanpa ada info, tanpa ada tanda-tanda. Jadi kita ingatkan diri, wahai diriku, kematian akan datang tiba-tiba, mendadak. Ingat wahai diriku, kuburan adalah kotak amal. Kuburan adalah kotak amal. Ini sekarang ada kotak amal kan? Ada kotak amal kan? Biasa kita isi ini. Sebenarnya kotak amal hakiki yang benar adalah kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Stop sini. Pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Sesuai dengan ayat ini, saya harap Bapak Ibu di ayat surah 21 ayat 47. Saya harap untuk malam ini khususnya jadikan bahan belajaran untuk kita sendiri, bahan berfikir, bahan untuk menhayati, untuk mensadarkan diri. Bisa 21? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini ayat ini tidak beda jauh dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Bapak Ibu, saya mau bertanya sejujurnya, kapan saatnya kita sadar? Kapan saatnya kita kembali? Kapan saatnya kita benar-benar bertaubat? Kapan saatnya kalau kita salat malam betul-betul terasa keindahan luar biasa? Kapan saatnya kalau kita keluar dari masjid, begitu mengambil pelajaran ilmu, kita membawa iman sempurna yang memimpin kita sambil menuju ke rumah, dan besoknya malah kehidupan kita lebih indah dan lebih bagus, lebih teratur. Kapan saatnya kita betul-betul memiliki rumah tangga sakinah mawaddah rahmah? Kapan saatnya kita memiliki keturunan anak salih salihah? Kapan saatnya kita menghabiskan banyak waktu untuk membaca kitab Allah? Kapan saatnya kita siang hari walaupun di musim panas kita berusaha berpuasa? Kapan saatnya walaupun kita capek malam hari kita mengutamakan salat malam dan bercurhat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tumpahkan segala persoalan permasalahan kita walaupun orang lain mencaci maki kita? Kapan saatnya kita betul-betul ingat segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah? Harta kita, rizki kita, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kira-kira Bapak Ibu? Ini semua ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya juga di sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabar gembira yang sebenarnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Turun Ibu. Lanjut ayat itu yang tadi 185. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya ghafilan 'anil 'amal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Wahai orang, tolong Bapak Ibu tuliskan. Wahai orang yang lalai dari kematian, wahai orang, wahai diriku yang lalai, boleh istilahnya, wahai diriku yang lalai dari kematian, wahai diriku yang lalai dari amal salih. Wahai, udah salah, jangan susah. Maklumlah Ustaz impor. Wahai orang-orang yang lalai dari kematian, atau kita berbicara sama diri, ya, sebelum tidur turun bawa cerita ini, ya. Wahai diriku yang lalai dari kematian, wahai diriku yang lalai dari amal saleh, wahai diriku
yang tertipu dengan dunia, masih terlalu banyak harapannya, masih panjang umur, masih banyak urusan, itu namanya tertipu sebenarnya. Wahai diriku yang tertipu oleh dunia, ingatlah wahai diriku, kematian itu akan mendadak datang. Tambah diberitahu, tambah ada info, tambah ada tanda-tanda. Jadi kita ingatkan diri, wahai diriku, kematian akan datang tiba-tiba, mendadak. Ingat wahai diriku, kuburan adalah kotak amal. Kuburan adalah kotak amal. Ini sekarang ada kotak amal kan? Ada kotak amal kan? Biasa kita isi ini. Sebenarnya kotak amal hakiki yang benar adalah kuburan. Apa yang kita isi di dalam kuburan itu yang akan nanti nampak, itu yang akan keluar. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Quran sebenarnya lagi isi kotak amal, lagi bersedekah walaupun kotak Sunda Kelapa, tapi sebenarnya kita isi kotak kuburan, karena dia bentuknya kan kotak kan. Berarti sebenarnya kuburan itu kotak amal kita yang benarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita bersedekah, saat kita beramal salih, ingatlah harus kita berusaha ikhlas, karena kuburan itu tambat kita ketemu amal saleh kita, bukan hanya di akhirat. Nanti di akhirat Bapak Ibu pasti lebih mulia. Jadi kita ingat, dunia ini Bapak Ibu jangan harap balasan dari Allah. Orang berbuat amal saleh, Allah melipat ganda 10 kali lipat kan. Sekarang karena orang-orang lagi susah, katanya suruh bersedekah, akan Allah ganti 10 kali lipat. Dia sekarang berfikir kalau bersedekah 100.000 akan Allah ganti 1 juta. Walaupun betul Allah ganti 1 juta, tapi itu Bapak Ibu bukan namanya balasan pahala dari Allah. Itu namanya berkah keikhlasan taat kita. Pahalanya kapan? Kapan dibalas? Nanti di alam kubur kita dapat cahaya amal salih kita yang menari kehidupan kita. Nanti di hari akhirat Allah balas. Jadi kita nanti sendiri akan melihat dengan mata kita sendiri sejauh mana amal salih kita dilipat ganda oleh Allah. Malah ada orang datang, ya Allah, Allah tunjukkan, ini amalmu. Dia lihat seperti tinggi gunung-gunung. Ya Allah, saya tidak pernah berlaku seperti ini. Saya tahu diri memang beramal salih, tapi tidak sebanyak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang tidak sebanyak ini, tapi karena engkau pas beribadah ikhlasnya luar biasa, aku nerima ibadahmu dan aku pelihara dan tanamkan sampai menjadi seperti ini. Itu semuanya berkah ibadah kita. Berarti Bapak Ibu, kalau dapat rezeki yang berkah karena kita taat, kalau kita dapat jodoh yang baik karena kita taat, kalau kita dapat usaha yang lancar karena kita taat, ini semuanya namanya berkah taat kita. Sebaliknya, kalau kita dapat sebuah cobaan, sebuah musibah, berita buruk yang mengganggu aktivitas kita, anak bandel, suami kadang-kadang macam-macam, istrinya tidak jelas, ini semuanya namanya keburukan maksiat kita. Malah kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau saya tahu apakah berdosa dan maksiat, saya melihat akhlak istri dan binatang. Binatangnya, karena orang dulu kan naik kuda, naik unta. Dia bilang kalau kuda dan unta saat saya menjadikan kendaraan untuk berjalan, kalau dia lagi tidak stabil, tidak tenang, saya ingat, bukan salah dia, dosa apa yang saya lakukan sampai kendaraan saya tidak tenang, dosa apa yang saya lakukan sampai istri saya tidak mau turuti, dosa apa yang saya lakukan di hadapan Allah, barangkali dosa lalu yang kita lupa, sampai akibatnya menuju pada anak kita. Ya Allah, ada apa? Sekarang kita kadang-kadang suka salahin anak kita, anak nakal, anak bodoh, anak bermacam-macam, ibu sudah capek, bapaknya sudah capek, kamu masih begini mulu. Tapi sebenarnya membuat dia, yang seharusnya kita sebelum melemparkan kesalahan kepada seorang, harus kita tanya diri, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sampai anak saya seperti ini? Kalau masih kita ingat dosa itu, berarti kita segera bertaubat. Kalau kita lupa dosa berlaku kita, tetap juga beristighfar dan taubat. Ya Allah, jangan menjadi bandel anak saya dan nakalnya anak saya akibatnya dosa lalu saya. Jadi sebenarnya berita yang luar biasa bagi kita adalah faman zuhziha, yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu baru kabar gembira, itu baru kabar baik bagi kita semua. Saya minta Bapak Ibu malam ini ayat surah 21 ayat 47 jangan dilupakan.
Ada seorang, saya tutupi, ada dua cerita. Ada seorang bertanya, Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, tuliskan, Imam Ibrahim Ibnu Adham, ini salah satu imam sufi, ulama besar. Ditanya, wahai imam, kenapa kita berdoa tapi tidak diterima doa kita? Kenapa kita berdoa tapi kita rasa Allah belum ijabah? Kenapa kita berdoa tapi kita selalu merasa Allah belum kabulkan? Beliau menjawab, jangan lupa namanya Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, Ibnu Adham, salah satu ulama sufi. Dia menjawab, li'annakum araftumullah falam tuti'uh, karena kita tahu Allah sebagai Tuhan kita tapi kita tidak benar-benar bertaat. Dan saya sudah jelaskan taat itu apa yang dimaksud adalah taat dengan rasa cinta, bukan taat dengan rasa terpaksa. Seolah-olah kita mau salat karena takut dihukum dan neraka, kita mau salat karena takut menjadi kafir. Kalau tidak, berarti kita menjalankan ibadah sebenarnya agar berlepas tanggung jawab, bukan karena ada rasa cinta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena araftumullah, sudah mengenal Allah sebagai Tuhan kita tapi kita tidak bertaat sebenarnya. Wa araftumur rasul falam tattabi'uh, sudah mengetahui Rasul itu siapa, Nabi Muhammad, sudah mengenal beliau sebagai utusan Allah, malah kita cinta Rasulullah padahal kita belum pernah jumpa, tapi kita tidak pernah mengikuti beliau secara total. Artinya dari sisi akhlaknya, dari sisi sikapnya, apalagi dalam urusan rumah tangga kita. Wa araftumus syaitana falam tattakhiduhu aduwa, dan sudah mengetahui syaitan sebagai musuh, tapi kita tidak menjadikan sebagai musuh, malah kita menjadikan sebagai teman. Kita selalu ikutin dia. Wa araftumul qur'ana, mengetahui Quran tapi kita lalai dari Quran. Artinya kita tahu Quran itu untuk berguna dalam kehidupan kita, memimpin kita untuk keselamatan dunia akhirat, tapi kita tidak menghargai Quran. Hanya kita baca Quran saat kita lagi butuh, saat perlu, seolah-olah kita baca mengharap berkahnya sajalah gitu. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah, sudah tahu akan mati tapi belum mau bersiap. Seolah-olah kita lalai, seolah-olah mati ini belum sekarang. Bapak Ibu, saya setiap hari yakin kalau saya bangun, ya Allah, saya yakin belum bisa tidur lagi karena sudah tidur di alam lain. Saya termasuk jarang jumpa istri, ini baru sama saya, tapi setiap saya ketemu pasti saya bahas sama dia kematian. Habis saya bahas kematian, saya tidur enak, dia tidak bisa tidur karena enak mati. Sampai saya melihat kasihan dia, rasa sudah tidak enak, dia bilang sudah jarang ketemu, begitu ketemu malah ingat mati mulu. Memang sebenarnya ini sebuah, kalau kita ingat mati terus, sungguh Bapak Ibu, kita tidak enak, tidak bisa nikmat hidup. Oleh karena itu rahmat dari Allah membuat kita kadang-kadang lupa mati, agak sedikit lupa agar bisa beraktivitas. Tapi kalau 24 jam ingat mati, mana bisa nikmat enak, mana bisa nikmat makan, mana bisa beraktivitas. Setiap kemana-mana mati, berat. Terus wa araftumul jannah falam tatlubuha, sudah tahu surga tapi kita tidak mengharapkan sebenarnya surga itu. Dan wa araftumun nar, sudah tahu neraka jahannam tapi kita tidak ada rasa takut. Ini yang membuat doa kita ditolak. Sudah dikasih tahu habis waktu, tapi saya bilang satu cerita lah, no? Satu cerita. Tidak apa-apa.